Assalamualaikum Yuyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Apa kabar? Yuyu. Kenapa Mas Bowo putus-putus? Sorry. Putus-putus ya? Sinyalnya kurang bagus ya Mas ya? Coba aku pakai. Oke. Mas Bowo kurang jelas itunya. Kurang. Apa? Aku keluar dulu ya. Aku keluar dulu ya. Ya, coba. Halo Yuk, Ya, suara saya jelas nggak? Halo Yuk, halo Yuyu. Oke, oke pemirsa kita sabar menunggu terhubung dengan narasumber. Mungkin koneksinya kurang bagus. Kita sambil menunggu sambungan dengan narasumber. Pemirsa Ngobras harap bersabar dulu. Ya Yuyu, ya halo. suara dan gambar jelas sekarang. Gambarnya Bowo masih putus-putus. Putar-putar ya. Kenapa? Masih buram. Kalau suara, Suara udah fine, udah oke. ya oke. Oke. Udah oke. Gambar sekarang masih muter ya. Iya, masih putar, tapi udah mulai. Nah, udah alhamdulillah. Oh, oke. Sip. Oke. Oke, kita mulai ya, Yo ya. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pemirsa Ngobras. Seperti biasa, setiap Minggu sore 16 hingga pukul 17, Ngobras selalu hadir sebagai tontonan alternatif yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ya. Kali ini saya punya tamu spesial, ya, juga akan mengupas tentunya tema-tema yang spesial, ya.
saya nggak akan sebutkan namanya dulu, tapi saya sebutkan dulu backgroundnya begitu ya. Oke, beliau teman satu SMA saya dulu ya, walaupun kita rasanya nggak pernah sekelas ya, Nggak nggak pernah pernah ya. sekelas, tapi rasanya saya masih ingat dan melihat bagaimana prestasi beliau dahulu sebagai mayoret ya, mayoret sekolah Oh, ya. oh, Nah, kemudian dulu. setelah lulus, kemudian seingat saya di profilnya saya baca menamatkan S1 manajemen ya, kemudian sempat juga bekerja, akhirnya kemudian mendirikan satu perusahaan berbentuk CV dengan suaminya di bidang kontraktor sipil ya. Memang rasanya akan sangat sempurna kalau ngobrol sore ini beliau ditemani suaminya sebagai Iya, partner hidup ya, sebagai partner hidup maupun partner bisnis. Oh, ini sempurna banget iya. nih ya. Tapi mudah-mudahan Mas Budi juga bisa menyimak acara ini, dan saya beberapa kali sudah bertemu fisik dengan beliau ya, walaupun nggak banyak bicara tapi saya melihat punya visi yang tajam ya, Mas Budi. Jadi Mas Budi mudah-mudahan menyimak juga sore ini dan proyeknya lancar di Cianjur ya, Amin, dan amin, mudah-mudahan ya. acara ini walaupun Mas Budi nggak hadir diwakili Mbak Yuyu bisa Iya. membuat apa ya, pemirsa ngobras dapat insight ya, dapat satu apa gambaran ilmu bagaimana merintis bisnis kontraktor sipil ya. Baik, saya sebut saja namanya Yuyu Yuliana. Iya, Assalamualaikum Yuyu, apa makasih. kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Oke, oke. Masa pandemik gimana proyek-proyek? Alhamdulillah lancar karena kan kita Lancar di ya? industri strategis kan termasuknya jadi yang eh, tidak ada apa penundaan, tidak ada, Oke, alhamdulillah gitu. oke, Pekerjaan oke. juga masih jalan terus, masih dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan ya, masker Oke, gitu. Tetaplah, ya. tetap kita jagalah itu. Artinya dari rumah pun masih bisa mengendalikan perusahaan ya. Bisa, bisa. Bisa langsung ke Oke, lapangan juga bisa, masih bisa. oke, Ke lapangan oke. juga langsung. Cuma mungkin kendalanya kemarin yang kita sempat yang apa benar-benar lockdown, kita memang ada beberapa material yang harus kita beli itu tokonya sempat tutup dan itu Hmm, agak menunda pekerjaan juga memang jadi kayak oke. apa ada kan memang di Jakarta kita kan memang selalu ada satu tempat yang untuk belanja apa yang itu memang tutup dan apa uh, jadi kita cari alternatif mungkin harganya agak lebih mahal di toko yang memang masih dibuka gitu tapi apa kalau secara itunya sih mungkin merugikan dari segi hitungan kita aja jadi ada perubahan sedikit lah Baik, baik. sedikit. Ya, Oke, karena yang oke. biasa kita ngambil di tempat yang seperti biasa kami tutup dan kendalanya uh, memang banyak kendala sih kemarin itu memang karena pengiriman karena memang kan waktu itu memang benar-benar kita di lock apa PSBB ya PSBB yang bukti sekali yang bulan apa itu sebelum kita puasa itu nah itu memang Ya. tempat ada kendala tapi alhamdulillah sih berangsur mulai kita dapat cara gitu bisa online Oke. bisa tapi memang menunggu dan dari pihak suppliernya juga kan perlu perlu apa perlu cara lah untuk bisa nembus Hmm, ke sini gitu ya, pengiriman ya, itu ya. aja sih memang Oke, oke. ada kendala iya tapi tidak terlalu besar lah tapi alhamdulillah Oke. bisa bisa jalan terus. Ya, ya, ya. Oke. Bisnis sehat, keluarga juga sehat ya. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Yang paling Ya. besar kelas berapa yuk? Saya lupa. Yang kelas sudah kuliah Mas Bo apa Bobo Ah, yang kelas Indra berapa? Semester berapa? sudah semester 5 naik semester 5 Semester sekarang. 5. Ya, Jurusan? 5. Teknik sipil di Waduh. Universitas Pancasila. Oh, Pancasila di UP Iya, ya. Ya, di ya, ya. UP Kalau nggak salah, ya. Yuyu dua apa tiga anaknya? Tiga, tiga, Oh, tiga. Yang kedua? tiga. Yang Yang kedua di kedua mana? kelas sekarang naik kelas 3 kelas 12 Ah, di sekolah SMA plus PGRI Cibinong. Cibinong. Oke. Ya, Sedang yang nomor Cibinong. tiga?
Yang kelas 3, yang nomor 3 kelas naik kelas 4 Ya. di SDIT Amal Mulia Depok. Oh, Depok. Berarti yang kedua Iya. di Cibinong jauh dari rumah dong sekolahnya? Enggak juga. Oh, enggak Saya juga ya? kebetulan memang posisinya memang di pinggir apa ya? Pinggirnya Depok ya. Cimanggi. Saya Oke. itu maksudnya Tapos Depok. Jadi kita lebih deket ke Cibinong sebenarnya. Jadi di pinggir Oke. Depok ya. Di Depok. Oh, oke, oke. Tapos itu deket kawan kita Eko dong ya? Ya, betul, betul. Ya, Eko. Iya, 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 Sama, iya, iya. satu jurusan itu. Cuma Eko kalau keluar pintu tol Cimanggis, itu dia ke kiri, saya ke kanan. Gitu, bedanya. Ah, Beda. oke. Dari pintu tol paling berapa, 1,5 kilo lah. Iya, iya, iya. Oke, mudah-mudahan Eko juga nonton nih Yuyu. Jadi apa ya mudah-mudahan banyak teman-teman di Kasega yang bisa apa nyimak, punya waktu ya mudah-mudahan banyak Iya, manfaatnya. saya Oke. sebelumnya juga ucapan terima kasih sebenarnya sama Bowo. Maksudnya ini saya sebenarnya belum terlalu bagaimana lah sebenarnya, cuma masih belum betul-betul baru belajar sama suami gitu Hmm. apa dalam bidang usaha ini gitu. Sebenarnya mungkin uh, tadi ada narasi yang 13 tahun aku itu kayaknya salah deh Mas apa Bowo Oh, gitu. malah lebih Tapi jangan-jangan. enggak, kalau secara skillnya suami mungkin iya lebih dari Oke, itu, tapi oke. untuk arrange usaha kami secara betul-betul Hmm. apa kontraktor itu ya memang sekitar ya 2011 lah sebenarnya awalnya 2011. 2011. Oke, oke. Artinya kurang lebih 9 tahun ya. Ya kurang Oke, lebih itu. ya, ya. Betty ya, beda tipis. Iya Kalau secara gitu. Cuma experience, memang oke, oke. waktu dulu kita Anyways, ya. dari awalnya memang kan memang kita nggak berani bilang kita kontraktor atau pemborong gitu, cuma Ah, bantuin aja lah ibaratnya. ya, 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 ya. Jadi memang bukan apa mungkin saya awalin dulu ya Lia, mungkin cerita ya Ya, dari boleh, boleh. uh, uh, kenapa kok bisa jadi kita ke bidang ini, karena memang kita punya ilmunya. Suami saya memang di ilmu bangunan dan dia memang Hmm. sarjana teknik sipil. Kebetulan memang dia bekerja juga di developer sebagai Oke, karyawan. Sebagai oke. karyawan dari 2001 itu sudah apa bekerja di Sinar Maslen gitu selama 9 tahun, terus pindah lagi ke perusahaan yang lebih kecil, terus pindah lagi dan selalu pindah dan naik ini apa dari situlah kita mulai apa kita juga harus berpikir ya, maksudnya gini, sometimes kita kan nggak mungkin jadi karyawan terus selamanya gitu, sometimes pasti ada masa pensiun gitu. Dan suami tuh pengen kita punya usaha yang usahanya dia pengen dia bisa, yang dia bisa, maksudnya dia nggak mungkin usaha mungkin apa ya, misalnya contohnya misalnya kosmetik gitu, dia mungkin nggak bisa, kita bukan Oke, bidangnya, dan dia ingin berusaha tuh memang di bidang di jalur sesuai dengan skillnya dia gitu. oke. Jadi asal muasalnya juga kita sebenarnya nggak berani bilang kita jadi kontraktor gitu Mas Bowo. Jadi Iya, iya. pertamanya tuh memang karena tidak sengaja di Coba-coba ya. sekolahan. Ya jadi ada pertamanya tuh saya tuh sebagai anggota komite di komite Oke. sekolah di SMP. Anak saya waktu itu si Indra masih kelas 1. Saya Iya, jadi iya. komite di SMP IT. Nah, di situ tuh kebetulan ke yayasan tuh mendapat bantuan hibah ya, dana dari DPRD provinsi untuk 2 lokal pembangunan. Nah, saat itu mereka kan biayanya budgetnya emang emang apa minim sekali gitu. Sedangkan yayasan Hmm. sendiri untuk nambahin saat itu ada apa kesulitan ya. Akhirnya mereka bicara dengan kita dan saya waktu itu memberanikan diri bahwa saya bilang kalau mau apa namanya kalau berkenan saya bilang boleh dibantu suami saya untuk apa menghitungkan RAB-nya, saya bilang gitu. Hmm. Pertamanya itu oh ternyata tanggapannya oh Pak Budi bisa, oh iya saya bilang bisa, saya bilang emang suami saya kerjanya memang itu, memang dia di bidang bangunan, saya bilang gitu. Betul memang
waktu di Sinar Maslen sempat juga membangun sekolah Impres. Nah, waktu itu sempat juga dia yang pegang untuk semuanya, pengawasan segalanya, dan dia paham sekali karena hitungannya dia yang menghitung. Nah, kebetulan ya akhirnya nyambung, akhirnya pas dihitungkan cukup lah gitu. Tapi memang nggak ada sesuai lah dengan uangnya itu gitu. Dan dari pihak yayasan juga bilang, oh ya syukur kalau memang bisa, kalau memang bisa ya sudah, Pak Budi punya tim nggak sama ibu gitu, punya tim nggak. Saya waktu itu tanya sama suami kan, gimana nih kita dapat tawaran nih dari sekolah, bisa nggak bantu, ini bantu aja lah, kita nggak ada ambil keuntungan karena memang nggak ada duitnya gitu, nggak ada dananya. Terus suami saya bilang ya udahlah, Bismillah kita bantu aja gitu. Saya bantu aja lah sambil sekalian belajar. Nah di situ awalnya tuh bahwa saya tuh memberanikan menerima ini ya pembangunan 2 lokal di lantai 2 project lah ya. gitu. Nah setelah suami saya bertemu dengan yayasan dan dan saya oke lah, nggak apa-apa lah kita sampai selesai, alhamdulillah selesai dan uangnya cukup gitu. Yayasan sih mungkin ada nambahin sedikit lah, ada sedikit kekurangan kurang lebihnya lah, yang biasalah ARAB kan nggak bisa juga plek ya, pasti ada over budget sedikit lah, tapi pun tidak berlebihan. Nah setelah itu suami saya bilang gini, ya sudah, kita udah alhamdulillah udah selesai, yang penting saya tidak ada hutang dengan tukang, tidak ada hutang dengan material gitu. Terus hasilnya juga tidak mengecewakan, bagus, lebih bagus daripada yang sebelumnya gitu. Nah setelah itu saya tidak ada apa-apa, ya sudah gitu, sudah bangun selesai. Ternyata yayasannya itu alhamdulillah memberi karena mereka tahu itu kerja Pak Budi, dikasih reward kita tuh dikasih gratis untuk Indra itu sekolah sampai kelas 3 50%. Karena Mas Budi nggak dapat apa-apa, ya jadi nggak ngambil apa-apa gitu ya. Terus memang bantu aja gitu ya. Alhamdulillah saya syukurin gitu. Itu dinilai bahwa kita memang bukan saya, tapi dari ketua yayasannya juga welcome banget, senang sekali. Terus malah akhirnya mereka punya dana tahun ke depannya, selanjutnya dibangunlah terus kita, dipakailah kita terus sampai 2 lokal lagi, lantai 2 selesai, habis itu lantai 3 naik lagi, semuanya sampai finish selesai. Dan lanjut lagi sampai ke masjid waktu itu, masjidnya juga harus direnov, minta dipakai lagi, kita dipakai terus alhamdulillah. Karena Mas Bowo, kita memang apa adanya ya, maksudnya gini, kita terbuka di awal bahwa biayanya seperti ini gitu. Jadi tidak ada yang ditutupin bahwa saya pun dapatnya seperti ini, ada fee-nya, dan itu sudah termasuk di RAB, tidak ada biaya tambahan lagi gitu. Jadi saya tuh benar-benar membangun kepercayaan dari situ, bagaimana dengan apa yang dikerjakan oleh tim kita itu supaya dilihat orang bahwa tidak mengecewakan, tidak juga kita memanipulasi, memarkup, itu tidak gitu. Jadi memang betul-betul, karena saya tahu itu sekolah dan apalagi masjid gitu, kita memang tidak ingin bermain di angka-angka markup yang itu bahkan akan kembali ke kita ya. Kalau kita memang cuma segitulah rezeki. Kalau saya prinsipnya sama suami saya, kalau kita makan uang yang bukan haknya kita, itu akan berdampak ke kita gitu. Jadi kita sebisa mungkin, saya sama suami waktu itu udah pokoknya kita ambil untuk ini cuma sekian persen, ya di bawah normal lah sebenarnya. Tapi it's okay. Pasti mungkin teman-teman juga nanya ya, kok punya uang ya berarti bangunin sekolah gitu. Dibilang saya nggak punya uang. Saya waktu itu terus terang sama Pak Haji ya. Waktu itu saya bilang, saya nggak punya modal Pak Haji. Kita modalnya nggak apa-apa, saya percaya Pak Budi mau sistem seperti apa. Nah, saya saat itu tidak pinjam uang ke bank, tidak pinjam uang ke teman saudara, tidak pinjam ke keluarga juga gitu ya. Terus saya juga bingung juga gimana ya caranya ya punya modal. Akhirnya saya bilang, nggak gini mah, kita bisa kerja, tapi kita memang tidak bisa ngambil keuntungan yang banyak, dia bilang gitu. Jadi
kami itu ngambil ke DP 25% itu untuk modal awal saya bekerja gitu. Kita bekerja gitu waktu itu. Jadi 25. Nah, bagaimana bisa kok orang percaya 25% ke kita? Ya karena saya sudah bangun dari awal ya. Saya bangunin waktu yang pembangunan yang pertama itu memang kita juga saya bilang saya nggak punya modal ya Pak. Itu sudah dari awal kita bilang ya nggak punya modal, saya punya tim gitu. Tapi saya nggak punya modal. Oh ya nggak apa-apa, maunya sistemnya gimana? 25% kami ambil, nanti setelah 35% progres pekerjaan kita tagih gitu, 30%-nya itu kita putar lagi untuk 50% gitu, pekerjaan tuh 50% Mas Bowo. Jadi terus lagi sampai 4 kali lah sampai selesai gitu. Itu yang mungkin teman-teman bullshit lah mungkin ya, atau omong kosong lah, kayaknya harus pakai modal gitu. Ya memang betul pakai modal, tapi modalnya memang modal dari itulah, bukan maaf ada kucing. Iya. Ada ya itu. Jadi memang saya dibilangin modalnya modal kepercayaan aja, modal kepercayaan begitu. Iya. Sejauh ini. Makin menarik nih Yuyu, makin menarik ceritanya ya. Jadi kalau saya simpulkan di awal, proyek pertama itu dianggap seperti kebetulan ya. Ya, betul. Yuyu pengurus komite sekolah di sekolah anaknya, kemudian ingin membangun lantai 1 dan 2 di sekolah tersebut, kemudian menawarkan bahwa suaminya memiliki skill dalam membangun, terus kemudian dicoba dan seterusnya, akhirnya kemudian berdampak kepada lantai 3 masjid, dan kemudian terakhir saya dengar juga sempat membangun sebuah rumah dokter ya kalau nggak salah ya. Ya pernah. Jadi selalu gini Mas Bowo, suami saya dan saya itu selalu tidak pernah ngoyo. Jadi gini, karena kita tahu kita nggak punya modal, akhirnya dengan apa? Kita membangun kepercayaan, dan dia selalu bilang gini, saya nggak punya, tapi dan dia selalu begini, saya akan hitungkan RAB berapa semuanya biayanya, nanti bisa compare dengan yang lain, misalnya yang lain. Jadi kita nggak pernah takut, karena dengan spek yang sama atau dan itu bisa kita iniin kita nggak selalu bilang supaya kita tuh nggak selalu kita paling murah gitu, enggak. Tapi memang monggo di compare sama yang lain gitu, sama yang lain. Jadi biayanya sama enggak. Selalu memang kita memang hitungannya memang. Masih ingat nggak pembangunan itu yang di sekolah yang pertama kali yang dianggap kebetulan? Ini mohon maaf kalau boleh di-sharing, berapa saat itu dapat margin? Berapa persen? Prosentase aja. Marginnya ya, kalau yang pembangunan pertama ya, yang tadi lewat komite sekolah. Oh itu, kalau bedanya ya banyak sekali, jauh sekali margin. Saya nggak bisa bilang ya. Let's say berapa? 5-6% begitu? Lebih lah, lebih. 10% lebih. Lebih. Oh, lebih ya. Tapi marginnya tidak seperti pada umumnya kontraktor ya. Iya, tapi kita kalau untuk sekolah memang sih Mas, kalau untuk sekolah kalau yang saya bilang kan, saya memang nggak kalau dari awal memang saya tidak ada mungkin ibaratnya ada mungkin sangat tipis sekali lah yang kita dapat marginnya ya dari yang tapi kalau artinya untuk sekolah, artinya gini Yuyu, kalau saya melihat ya, karena kan sebelum kita siaran ini kita sempat telepon, kemudian ada chat begitu ya. Kalau saya melihat sepertinya bukan kebetulan. Mungkin versi kita sebagai manusia seperti kebetulan, tapi saya yakin ini skenario dari Tuhan. Iya nggak sih? Jadi artinya kebetulan memang Yuyu ditunjuk komite sekolah, ada meeting, sekolahnya butuh pembangunan, mau membangun, butuh developer.
Ya gitu. Nah, betul. kebetulan ditawarkan Masuk. dengan budget terbatas. Nah, dengan tidak mengambil margin yang besar seperti umumnya developer, mungkin di situ ya sebagai apa ya, mungkin bahasa saya penarik rezeki kali ya. Jadi di Iya situ betul. diberikan, kemudian dengan margin yang uh, di bawah standar lah, di bawah pasar, Ya. kemudian muncul tuh proyek-proyek lain. Yang kalau saya baca di profilnya kan, kalau nggak salah sampai tahun ini berapa unit Yuyu yang sudah dibangun? Kalau sampai enggak, jadi macam-macam ya Mas Bo, apa Bo ya, Nah, yang dibangun itu udah dari, kalau dari awal sekolah itu udah dari berapa kelas saya sampai lupa ya, berapa sampai ya kira-kira terus ada. yang Yuyu ingat berapa unit yang udah dibangun? Jauh sebelum punya legalitas, jadi dari awal sekali. Masih ingat nggak? Sekolah terus yang termasuknya kalau yang rumah dokter itu sebenarnya sebelum sebelum saya berdiri KJM ya, belum, sebelum berdiri Oh, oke, KJM. artinya uh, sebelum punya legalitas ya. ya sebelum ada legalitas Oke. itu memang KJM, dan itu memang apa, rumah pribadi ya, rumah pribadi dan Oke. besar betulan, Oke. betul besar, dan apa bertingkat, rumah mewah ya, mewah, rumah mewah memang. Ya, Memang ya, ya. kalau kalau pengalaman dari suami kan memang di developer tuh memang selalu megang apa perumahan mewah, dan apa udah terbiasa memang dia apa Ya, mengurus ya. rumah mewah gitu ya, Oke. gitu Mas Bowo. Artinya Yuyu masih ingat nggak berapa unit dari mulai pertama kali membangun, kemudian punya legalitas sampai tahun ini 2020? Masih ingat nggak? Kalau lupa kira-kira aja. Kalau unit sih saya nggak, unit ya. Unit Ah, itu ada 20 rumah, rumah sederhana juga ada. oke. Itu kita join dengan teman itu di apa di Cibinong. Tapi Oke. itu ya memang apa pelajaran ya, apa ada memang ada masalah dan belum dibayar sama sekarang, Oke. sampai sekarang Oke. 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 oleh Ya, ya. developernya tidak dibayar, belum dibayar kita. Itu terus terang aja. Uh, itu ada 20 unit, terus ada Oke. rumah pribadi dokter, ada rumah pribadi kolonel renovasi itu Hmm. juga ada. Kalau sekolah dan masjid ya, masjid Oke. itu juga renovasinya besar, tapi memang bukan, belum, kalau untuk bangun bangun per apa, saya memang lebih belum, dan apa ya, karena saya itu sama suami, saya itu memang pergaulannya gampang berteman, dan alhamdulillah itu kesini kesininya tuh malah sekarang kita bukan perumahan lagi Mas Bowo. Jadi kita tuh sekarang dipercaya 2 tahun yang lalu, dari setahun ya 2019 awal itu kita tuh dipercaya untuk merenovasi apa pabrik HNI dari dia gudang, Oh, kalau iya, gudang iya, iya. jadi ya Perusahaan herbal ya. ya KN itu perusahaan herbal, herbal. Hmm. ya HNI Indonesia. Nah itu alhamdulillah gitu dikasih apa dari teman, karena dari saya Ya. itu juga karena, jadi saya kebetulan saya bukan apa ya, saya berteman, saya bisa bersosialisasi dengan banyak orang gitu, maksudnya Ya. teman saya kalau apa akhirnya bisa menginfokan bahwa kita, ditanya waktu itu saya juga masih bangun ini Mbak gitu, oh iya masih Mbak, masih bangun ini, oh iya nanti kalau ada kerjaan ya. Nah dari situ, dari cuma sekedar apa share bahwa saya memang ini, dan orang juga Hmm. langsung tiba-tiba kadarullah ya, karena saya juga nggak tahu, orang kadang datang ke rumah tuh ngasih tahu, Mas ikut ini ya tender yuk, ini di sini ada kolega saya mau apa, apa ada apa ada kerjaan, maksudnya ini mungkin Hmm. bisa nih kita kalau ikut tender, siapa tahu Mas Budi bisa hitungin harganya bisa masuk gitu, dan Hmm. itu Hmm. apa bersyukur sekali gitu ya ada apa kesempatan itu gitu, Oke. dari cuma Oke. saya sekedar bicara. Jadi gini Mas Bo, kadang ya kadarullah ya, saya juga bersyukur banget ya, Allah tuh selalu apa memberi apa, saya pikir gini, saya sama suami niatnya tuh nggak pernah mau nipu
ibaratnya nggak pernah mau bangunan tuh kita apa adanya, kita sesuai dengan RAB, tidak mau dibohongin misalnya speknya A diganti yang B gitu, nggak mau Mas Bowo. Itu dari awal kita memang selalu begitu, karena memang suami juga di developer itu memang tidak pernah bermain di bidang itu dan bermain Oke. di apa, mengganti spek Ya, gitu ya, ya, ya. tidak Oke. pernah gitu. Nah, oke. Uh, Nah, Yuyu, masih ingat nggak dulu kan gini. Tadi Yuyu cerita Mas Budi yang punya background teknik sipil, ya. ya. Nah, Mas Budi sendiri sudah mulai sebelum nikah atau justru setelah nikah baru apa namanya ya, memikirkan bisnis ini gitu loh. Terus terang, waktu kita, saya dan Mas Budi itu pernah bekerja di konsultan teknik Brawijaya di Ah, pusat afiliasi dan industri. Nah, itu oke, memang kita mengerjakan pekerjaan dari Bank Dunia saat itu. oke, Jadi oke. dari situ saya bekerja dulu di sana, masuk sebagai keuangan. Nah, Mas Budi waktu itu kita masih pacaran, tapi dia Oke. memang anak teknik. Nah, kebetulan saya semua dosennya dosen Brawijaya itu dosen teknik sipil dan dosen mesin ya. Pokoknya di ada hama industri, hama teknik industri. Nah, mereka punya ada kerjaan dan Mas Budi di hire sama mereka di situ. Nah, belajarlah kita kerja di situ selama hampir 2 tahun, belajar di situ. Setelah itu mereka kan kan dia bukan proyek yang panjang, cuma pendek ya, 1-2 tahun waktu itu. Jadi sudah selesai dan habis itu Mas bekerja di developer gitu. Di developer emang sih kita ini memang tidak ada bakat sebagai seorang bisnismen Oke, tadinya. oke. Tapi jadi memang jadi kita memang harus apa me, me, memunculkan itu ya Mas Bowo Oke, ya. oke, Jadi harus oke. memunculkan kan Ya. kalau kita nggak mungkin kita selalu jadi karyawan saja gitu. Itu yang pemikiran yang Mas Bro, kita juga harus punya usaha. Nah, kebetulan lah itulah Allah mungkin memulainya itu dengan memberi kepercayaan kita waktu bangun sekolah itu Oke, oke. SMP itu. Nah, Yuyu. Oke, kita flashback sedikit ke belakang. Artinya pada saat Boleh. Yuyu sebagai keuangan di kampus itu, kemudian Mas Budi juga sebagai developer. Nah, artinya gini, begitu sudah nikah, Yuyu apakah masih sebagai karyawan atau sudah menjelang nikah, kemudian resign, baru membangun bisnis bareng? Oh, udah selesai kita. Tapi Mas belum belum ya. Mas Budi kan masih tahun 2001 baru bekerja di Sinar Maslen. Nah, untuk bisnisnya itu kan kita mulai baru 2011 2012 Mas Oh, Bowo oke. mulai Ya, ya, ya. ya, ya. Oke, oke. Jadi baru ada Artinya, keberanian gitu loh. Maksudnya ya, kepedean ya. ya, kepercayaan itu karena dikasih kesempatan ya. Ya, Memang oke, sebenarnya oke. harus Oke. Oke, berarti gini ya. eh Apa istilahnya nih, mulai berbisnis di 2011. ya. Kemudian legalitas di tahun yang sama atau berapa tahun setelah mulai berbisnis itu? Atau Nah, berbarengan? saat eh, waktu itu kita akan apa? Kita nggak urus, kita kan masih bingung mau bikin namanya apa ya, mau bikin Oke, kalau PT terlalu luas, kita nggak terlalu inilah CV aja dulu belajar oke. gitu. Maksudnya CV akhirnya kita 2018 waktu itu saya sama karena kita kan harus di HNI harus Oke. kita punya apa? Punya ini sendiri gitu, Legalitas. punya Legalitas. Punya legalitas, bendera ya. ya punya bendera gitu. Jadi Ya, ya, akhirnya ya. kita kita ini kan lah dengan apa dengan nama suami lah Kustanto Jaya Mandiri gitu. Oke, iya, iya. Oke, oke. Nah, Yuyu berarti 2011 mulai bisnis, 7 tahun kemudian baru ngurus legalitas. Iya betul. Oke, pertanyaan saya nih, kan tadi Yuyu bilang setelah nikah masih juga sebagai karyawan kan? Ya. Nah, apa sih kalian berdua ini triggernya apa yang sehingga bilang, ah, gue harus buka nih, harus berbisnis, harus buka usaha gitu. Apa yang paling mendasar apa selain nggak mau jadi karyawan terus? Nah, waktu itu Mas Budi di bidang developer pasti orang selalu bilang enak ya gitu.
sudah punya jabatan, tapi kan mohon maaf, itu karena saya agak ini ya, bahwa ya, saya tuh emang sama suami memang mendahulukan anak-anak untuk pendidikan. Jadi kami Oke. itu memang dengan income yang kecil, tapi kami memaksakan untuk anak-anak sekolah di SDIT gitu. Oke. Karena keyakinan Oke. kami apa? Kami memberikan dasar agama yang bagus gitu. Jadi supaya kita padahal saya sampai dicemooh, terus terang sama keluarga gitu, sempat pernah dicemooh. Apa belum punya kemampuan kok untuk sekolah di SDIT, ngapain, harusnya di negeri aja gitu. Tapi Oke. saya Oke. punya kekuatan, nggak apa-apa lah, uang gaji habis ya sudah, yang penting anak-anak sekolah, untuk anak-anak sekolah saya dapatnya sekolah yang bagus gitu. Kami Oke. paksakan itu, terus terang aja. Nah untuk lebihnya, suami kan nggak mungkin bermain di area developer atau Ya. atau menjadi seorang yang kong kali kong dengan kontraktor di lapangan, tidak Ya. modelnya seperti itu. Ya. Makanya Ya. dia harus satu-satunya cara, kita kalau mau lebih kita cari sendiri, kita harus bikin sendiri. Itu yang bukan Oke. lebih ya, maksudnya anak-anak kan semakin dewasa, semakin besar, Ya. biaya juga Paham. semakin Paham. besar ya, gitu loh Mas Bowo. Ya. Itu Ya. yang Ya. bikin semangat kita tuh, kita suami tidak mau korupsi ibaratnya ya, di developernya dia, nggak mau Ya. tidak ada mau kali kok, nggak ada uang yang kanan kiri gitu ya, Ya. benar-benar gaji ya udah gaji aja. Nah kalau mau Oke. lebih ya berarti kita harus carinya di luar Ya. perusahaan Ya. Ya. itu Oke. gitu. Oke. Nah, Yuyu, berarti kalau kita bicara sekarang 2020, udah jalan 9 tahun ya, PT Iya, Kusnanto Jaya eh, Mandiri. CV Oke. CV. Ah ya, CV, maaf CV. Tapi mudah-mudahan saya doain cepet-cepet jadi PT biar lebih Amin amin. apa nih? Lebih lebar Iya jangkauannya gitu ya. iya, Nah, amin amin. gini, artinya kan sekarang pure Yuyu sama Mas Budi sudah bisnis di sini. Maksud saya gini, apa ada di luar bisnis properti? Apa ada bisnis di luar ini gitu? Next, Oh next, oke. insya Allah. Ya, oke, oke. barusan aja Kalau mau, barusan ya, aja barusan tadi saya ada teman, apa uh, ada yang ajak join gitu, untuk lebih ke kuliner, lebih ke ya, kuliner ya. ya. Oke, Ada oke. jadi memang, Nah, jadi saya memang kebetulan emang ya itu, saya mencoba untuk bukan saya tuh berteman itu, bahwa saya benar-benar yang tidak ada oh saya kalau berteman dengan ini nanti saya mau manfaatin ini, tidak ada sama sekali. Lillahi ta'ala, saya cuma pure berteman, tidak ada kalau dia mungkin lebih dari saya tidak ada manfaatin dia. Jadi saya itu dari situ, mungkin orang, kita nggak tahu ya, hatinya orang itu menilai kita, orang ini emang, oh ternyata dia memang kalau berteman ya memang ya cuma berteman. Kalau untuk ya, bisnis ya, kayaknya mau deh gitu. Betulan emang oke, barusan tadi kita ngomong, alhamdulillah sih, ya, ya, insya Allah ya, ya. ya, next Eh, gitu. Iya, Yuyu, saya kan alhamdulillah gitu ya, walaupun masih belajar, hari ini masih sebagai konsultan SDM. Banyak Iya, ketemu klien, banyak ketemu orang dengan segala macam karakternya gitu. Nah, kalau iya Yuyu betul. ini dengan background Mayoret, kita tahu Mayoret seperti apalah ya. Itu apa ya? Enggak, artinya punya nilai lebih bahwa pergaulannya bisa bisa luas gitu. Sekarang kan nggak ada loh Mayoret yang pendiam. Iya, alhamdulillah itu Ya, mungkin kelebihan ah, saya. nguk, ya, ngukung diri di rumah, terus Iya, bergaulnya sempit gitu. Karakter Mayoret iya, itu ya dia apa cheerful, kemudian dia nggak bisa berdiri sendiri, senangnya punya teman, ya itu efeknya. iya, Menurut iya saya betul. loh, ya mudah-mudahan Iya, sih nggak salah iya, gitu ya. ya Nah, alhamdulillah sih. oke, Oh Yuyu, ya, saya peringkas sedikit gini. Kita kan cuma 1 jam nih ya. ya, Yuyu bisa nggak cerita gitu ya, artinya Yuyu dengan Mas Budi ini apa sih benang merah dari apa ya? Ya oke lah, kalau Yuyu nggak klaim berhasil, biarlah saya yang iya, mengklaim berhasil. iya, Kan Yuyu kalau
kalau saya telepon, aduh bawa saya belum jadi apa-apa. Oke, Yuyu nggak apa-apa Iya, nggak klaim, tapi mungkin setelah acara ngobras harus mengklaim paling tidak sampai saat ini keberhasilannya sudah mencapai apa, supaya nanti iya. proyek selanjutnya ditambahin lagi nih yuk kan, kalau kita bersyukur Amin. ditambahin lagi nih. Amin. Nah Iya, artinya gini, bisa nggak cerita gitu ya dalam kurang lebih satu menit, Yuyu ringkas apa sebenarnya yang membuat KJM ya bisa sustain, bisa berdiri sampai hari ini dan mungkin bawa bawa apa ya bisa bagi-bagi rezeki sama orang nih. Ya kan Yuyu punya tim, berarti punya karyawan, punya orang gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya yang Yuyu sama Mas Budi lakukan sehingga ini proyeknya bisa sustain sampai sampai hampir berapa saya catat 9 tahun. Supaya sharing ke iya, teman-teman ngobras IG dan Facebook. Silakan Yuyu. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, gini, kita memulai dari ini ya, apa? Sebenarnya niat ya dari awal sebelum kita mau apa memberi apa membuat sesuatu itu niat kalau saya bilang niat Oke. niatnya tuh memang gini. Saya kalau apa ibaratnya niatnya tuh memang pertamanya tuh memang pure membantu uh, pure lebih ke bahwa membangun sesuatu itu nggak selalu harus mahal gitu Ya. pertamanya begitu jadi bahwa memberi ya itulah keyakinan keyakinan itu yang membuat apa saya juga apa hitungan kita juga tidak apa ya bahwa dari ya saya jadi bingung deh pokoknya Ya. niat terus jujur pertama Oke. jujur itu apa terbuka dengan kedua belah pihak kliennya itu Ya. saya bilang jujur terus Oke. apa komunikasi yang bagus Oke. membina komunikasi yang baik Oke. terus menerima komplainan lah iya pasti itu Ya, ya, ya. menerima komplainan iya pasti itu Ya. pasti kita pasti ada aja komplainan tapi Ya. bagaimana kita meyakinkan bahwa ini sudah baik itu kan udah apa sudah apa ya dengan komunikasi yang baik lah pokoknya kita Hmm. mencoba ini terus kelimanya itu kita tetap selalu baik aja ya terus maksudnya nggak usah jahat sama orang gitu deh kalau saya sih gini Oke. ya Ya. saya tuh sama Mas Budi tuh emang nggak pengen apa ya ngibul nggak terbiasa ngibulin gitu loh Mas Bowo jadi saya tuh susah Ya, ya ya, ya, untuk ya. tapi kalau saya bilang mungkin terlalu munafik atau apa bisa kok ngaku-ngaku nggak pernah bohong bukan maksudnya ya kita mungkin pernah punya kesalahan dari kesalahan itu kita Hmm. bisa terapkan di sini di bisnis kita bahwa jujuran itu nomor satu itu buat Oke, saya. oke. Ya, ya, ya. Oke. Ya, ya. Ya, yuk, yuk. Saya coba simpulkan dulu ya. Jadi, pemirsa Ngobras, kita ini live di Instagram dan Facebook, yuk, yuk. Ya, jadi Iya, seperti telepon saya tadi pagi, ya saya juga tulus untuk membantu siapapun yang menjadi narasumber di Ngobras. Makin kalau dia berbisnis makin besar jangkauannya, kalau dia karyawan makin moncer karirnya gitu ya. Kalau iya, dia adalah anak sekolah makin bagus prestasinya gitu ya. Nah, apa ada beberapa tips ya ataupun beberapa karakter ya dari Yuyu dan Mas Budi yang saya harus bacakan yang mudah-mudahan bisa menjadi insight, ilham, bekal buat teman-teman berbisnis. Pertama niat ya. Ini seperti Mbak Yuyu bilang niat, terus kemudian jujur, terus yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga komunikasi yang baik. Kemudian kita harus terima komplain. Jangan iya, cuma terima payment, gak terima komplain ya yuk. iya, ya, betul, betul. Itu tips dari ya itu keren banget tuh. Terus yang ketiga adalah selalu membina hubungan baik dengan siapapun ya. Satu Iya, lagi yuk, kalau saya nih, saya menganalisa mudah-mudahan saya nggak salah. Orang suami istri yang berbisnis itu kan rezekinya jadi satu. iya betul. Jadi kalau kata guru saya tuh satu tambah satu bukan dua.
kali Yuyu 11. tahu nggak? 1 tambah 1 berapa? Bukan 11. 11. Jadi Bukan berapa? 11. 27. Oh, kok bisa banyak Kita banget kalau, Mas Bowo? iya, Yuyu masih inget nggak kalau sholat jamaah, imam satu, makmum satu, pahalanya berapa ya? Iya, itu banyak, lebih banyak. Nah, saya merasa, Iya, karena saya pun merasakan, walaupun saya punya apa ya bahasanya, pekerjaan atau proyek yang lain, bersama istri iya, gitu ya. Jadi suami istri bekerja di bisnis yang sama, rezekinya walaupun satu pintu, akhirnya jadi 27. iya. Masya Allah. Jadi mungkin, ya mungkin itu yang saya lihat. Terus kedua, sekali lagi walaupun nggak pernah sekelas, tapi sebagai orang SDM, saya mungkin kadang lebih banyak diam, tapi lebih banyak diam, tapi banyak memperhatikan, Memperhatikan. memperhatikan orang SDM gitu. Pokoknya diam, diam, diam. Pokoknya dompet hilang gitu aja. Nah, ini saya lihat gitu, orangnya cheerful, gaulnya nggak ngebatas sendiri, karena mungkin Iya, karakter karakter itu, apa ya, karakter mayoret ya. Ya, karakter mayoret itu kan yang saya bilang mau bergaul, nggak membatasi diri, terus ya iya, nggak juga sok tinggi gitu ya. Secara fisik pasti iya, harus tinggi, tapi secara iya, karakter nggak merasa sok tinggi. Mungkin itu kali yang membuat, Yunyo dan Mas Budi, bisnisnya lancar, sustain sampai hari ini gitu ya. Bahkan tadi, iya, Pak Ketua kita Yuyu, Pak Ketua iya. kita, sudah bilang bahwa oh ya KJM salah satu sponsor di Reuni Perak. Nah, mudah-mudahan, ya ya, Amin, amin. mudah-mudahan bukan cuma reuni gitu ya, banyak orang-orang yang tidak mampu, event-event yang menuju Iya, investasi akhirat, Yuyu nggak pernah bosan bersama suami menyisihkan, iya, Insya ya, Allah. menyisihkan Baik, sebagian rezekinya begitu. mudah-mudahan itu apa ya, panjang ya, perjalanannya kan mungkin saya terus terang aja minta doanya buat teman-teman semuanya, supaya kami bisa apa panjang ya, usaha kami tuh bisa saya tuh masih ya dibilang sedikit banget lah dibanding sama teman saya yang memberi peluang untuk saya ke bekerja mendapatkan job yang besar itu lebih Ya, kecil, nggak ada apa-apanya lah, tapi saya ya, berharap saya ternyata memang pergaulan itu memang menentukan masa depan juga ya Mas Bowo ya. Jadi pasti. gimana kita Ya, bergaul dengan bisnismen, pasti kita akan ya, mindsetnya kita akan mengikuti cara mereka berpikir gitu. Dan itu ya, alhamdulillah Allah ya itulah kadarullah, memang Allah mempertemukan di dengan teman kami itu ya, yang membuka wawasan bahwa nggak apa-apa Mas, itu bisa, pasti bisa, nanti saya support. Dan itu memang kita nggak bisa hilangkan bahwa ada support yang dari teman itu memang jadi teman yang benar-benar yang juga lillahi ta'ala lah, mereka mereka juga memang niatnya baik gitu untuk ya, jadi kalau mau maju kita sama-sama gitu. Itu ya, saya ya, ingat dengan betul. dengan sekali. Saya enggak Mas sudah maju, enggak, saya udah maju, tapi nanti semua ayo biar maju sama-sama. Nah itu Ya, yang saya ingin itu juga begitu, jadi lebih oke. banyak manfaat untuk Ya, orang banyak, teman-teman mungkin nanti bisa mungkin kalau makin besar saya makin banyak meng-hire orang gitu kan, ya, itu ya, harapan kita sih, maksudnya ya, bermanfaat bagi banyak ya. orang gitu loh Mas Powo. Iya, Itu iya aja betul. sih lebih. Nah, karena Yuyu yang saya dapat pelajaran ketika saya mempelajari SDM ya, kalau dalam kacamata SDM atau sales marketing, yang Yuyu bilang tadi, banyak banyak teman adalah sisi networking, kan gitu. Ya betul. Kalau dalam bahasa spiritual ya kita memperbanyak silaturahim. Networking itu kan artinya kita bukan cuma banyak, tapi kita menemui, ngobrol, telepon gitu kan, Iya gitu. betul. Delalah toto dapat project gitu kan, ketemu Iya, Delalah dapat project kan gitu kan, yuk. iya betul. Iya, Memang oke, oke. apa itulah benar-benar kita kalau mau maju memang kita harus membangun komunikasi dengan banyak orang gitu. Biarpun Iya, iya, dengan kita feeling kita ya Mas Bowo ya, tapi tetap ada ada orang itu yang kita ajak itu bener apa enggak, itu kan juga memang terlihat iya, ya. iya, Semakin kita kesini kan kita semakin paham
karakter masing-masing orang ini betul nggak mau ngajak join, ini bener nggak ininya. Jadi memang terlihat lah semakin kan terseleksi, semakin kesini kita semakin terseleksi gitu, makin jadi lebih apa, lebih banyak lah, jadi semakin seleksi nggak tumpang apa, jadi kita mulai tahu ini karakternya orang, oh ini mungkin bohong, tukang bohong, ini yang bener. Jadi semakin kesini kita semakin apa, belajar lah, semakin paham gitu. Kasih waktu ya 1 jam. Memang kalau nonton Ngobras itu selalu nggak puas ya. Tapi 1 jam ini mudah-mudahan membawa inspirasi ya, membawa insight sesuai dengan tagline Ngobras saya, yaitu inspiring people ya. Dan mungkin buat teman-teman Ngobras di Facebook dan IG ya, teman-teman Ika Sega juga yang sekarang saya lihat banyak yang hadir. Terima kasih buat waktunya nih. Salah satu guru saya juga nyimak nih, Gus Reza. Terima kasih Gus sudah nyimak di Facebook maupun IG ya. Satu lagi Yuyu, apa bahasanya gini, tetap mempertahankan kata sebuah buku gitu ya, di 7 Habits of Highly Effective People. Tetap pertahankan asa gergaji kan gitu ya. Tetap pertahankan ini, mudah-mudahan bisnis Yuyu makin sustain, makin lebar, dan makin membawa kebermanfaatan buat orang lain. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, itu aja ya teman-teman, siapapun yang mau berbisnis mudah-mudahan bisa mendengar, bisa mendapatkan apa ya, pengalaman, oh kapan saya harus mulai. Yang baru mulai pun atau yang sudah memulai, jadi makin mantap mendengar cerita Yuyu dan bisnis Mas Budi ini ya. Oke, Yuyu, itu aja. Mudah-mudahan ya teman-teman juga apa, saya juga atas nama suami juga tadi udah bilang apa, makasih dikasih kesempatan. Memang bukan maksud mengguruin, tapi memang menceritakan bahwa kita kalau di mana kita ada jalan dan niat, pasti ada kemudahan dari Allah, itu aja. Tergantung niatnya baik, Allah akan kasih kemudahan, itu yakin lah. Nggak usah takut gitu, kita nggak punya modal apa segala macam, tapi yang penting kita udah punya, yang jelas punya skill dan kemampuan, bisa go ahead lah, bisa lah insya Allah. Nggak usah takut gitu buat teman-teman mau berusaha di bidang apapun ya, memang sudah memiliki skill, dan nggak usah takut mencoba, nggak usah takut gagal. Gagal itu pasti biasalah, dalam itu bangkit lagi, tapi bukan berarti sudah jatuh terus udah jatuh aja, jangan, pokoknya harus maju terus, bangkit lagi, ini lagi, jadi ya nggak usah takut untuk gagal gitu. Oke, thank you Yuyu buat waktunya. Sekali lagi salam buat anak-anak dan juga Mas Budi, kalau sudah pulang nanti makin maju bisnisnya ya. Oke, Sobat Ngobras, itu saja ya, sama-sama ya. Terima kasih Yuyu dan juga bisnisnya, kemudian teman-teman Ngobras dan Instagram dan Facebook. Itu saja, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Yuyu ya. Ya, sama-sama Bu. Oke. Ya.